Halo teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi dengan Cindy. Kali ini Cindy mau membahas tentang hangatnya hati seorang pengedar koran. Ini terjadi di USA teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, gimana keadaan teman-teman semua di Hong Kong, di Indonesia, atau mungkin di negara lain? Semoga selalu sehat walafiat, segar bugar, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini terjadi di USA ya. Ada seorang laki-laki tua ya, anggap aja bapak-bapak gitu ya. Umurnya 50 tahun teman-teman. Dia pengantar koran setiap pagi gitu. Pekerjaan ini sudah dikerjakan atau ditekuni selama 2 tahun teman-teman. 2 tahun lamanya dia bekerja mengantar koran dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah gitu. Kalau di Hong Kong membeli koran gampang teman-teman, kita turun dari rumah di 7-Eleven atau mungkin di kios-kios penjual rokok edaran atau di supermarket, itu banyak sekali koran-koran ya, gampang membelinya teman-teman, nggak kesulitan. Tapi kalau di USA, karena jarak antara rumah yang satu sama rumah yang lainnya itu jauh-jauh, jadi dia pesen sama si toko tempat jual koran, terus ada yang mengantar setiap pagi gitu. Jadi pekerjaan ini sama si bapak yang berumur 50 tahun sudah ditekuni selama 2 tahun teman-teman. Jadi sudah lama lah. Dan si bapak ini dengan senang hati mengerjakan pekerjaannya setiap hari teman-teman. Terus ada seorang nenek yang berumur 88 tahun, bobo ya, karena perempuannya bobo. Lah, dia tidak ada waktu untuk keluar rumah membeli koran karena jaraknya jauh. Dia menelpon ke si bapak tadi yang umur 50 tahun tadi, maukah dia mengantarkan koran ke rumahnya gitu. Dia tentu saja gembira dan pasti mau, karena memang ini pekerjaan rutin setiap hari dia kerjakan. Lah si bapak ini namanya si Gray Daily teman-teman, panggil aja si bapak Gray gitu ya. Si bapak Gray ini suatu hari mengantar koran ke rumah, dari rumah ke rumah gitu, terus ke rumah dia. Alangkah terkejutnya si si bapak bernama Gray ini teman-teman, melihat si nenek ternyata untuk berjalannya agak kesulitan teman-teman. Dia jalannya itu nggak lancar, jadi mungkin memakai tongkat dan pelan-pelan kayak gitu teman-teman. Jadi kesulitan kalau dia harus bepergian kemana-mana tentu saja, karena kan selain umurnya sudah 88 tahun, jalannya juga nggak begitu lancar, harus memakai tongkat gitu. Jadi si Bapak Gray ini merasa kasihan, lalu dia menawarkan diri pada si nenek, apakah perlu saya sekalian belanja kebutuhan rutin setiap hari? Kan saya mengantar koran, sekalian saya antarkan belanjaan itu ke si nenek gitu. Tentu saja nenek sangat gembira teman-teman, gembira sekali. Terus melihat tanggapan si nenek itu merasa gembira, dan si bapak Gray tadi melihat ternyata di area situ banyak sekali orang-orang tua yang kesulitan berjalan atau mungkin jalannya perlu bantuan gitu ya. Akhirnya dia membuat tulisan di kertas, mungkin mengetiknya ya teman-teman, sebanyak 800 kertas, dan setiap hari diselipkannya di koran-koran yang dia antar setiap hari ke lingkungan-lingkungan orang yang membeli koran tadi. Biar dia tahu gitu ya, isi tulisannya juga seperti yang ditawarkan ke nenek,
siapa yang memerlukan bantuan belanja setiap hari, selain saya mengantar koran, saya juga akan membelikan atau membelanjakan belanjaan sekalian saya antar bersama koran gitu teman-teman. Ternyata tanggapan orang-orang di sekitar yang membeli koran tadi sangat tinggi teman-teman, sangat gembira gitu, luar biasa tanggapannya. Akhirnya karena terlalu banyaknya yang memesan belanjaan ke si Bapak Kue setiap harinya, ya belanjaan rutin lah, kayak sayur mayur atau mungkin ikan atau mungkin beras, roti kayak gitu ya teman-teman. Ternyata banyak sekali yang suka dan pesan sama si Kue untuk membelanjakannya. Akhirnya karena terlalu banyaknya orang yang suka atau antusias menyambut ajakan si Kue untuk membelanjakan tadi, akhirnya si Bapak Kue mengajak seluruh keluarganya untuk membantu. Karena kalau dia sendiri yang mengerjakan tentu saja kesulitan teman-teman. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak orang yang memesan atau belanja menitipkannya ke si Bapak Kue itu tadi. Jadi seluruh keluarganya membantu teman-teman. Ya tentu saja si Bapak Kue tidak menarik imbalan karena dia keluar dari hatinya yang dalam. Dia begitu peduli dengan keadaan si kakek, nenek-nenek atau orang yang kesulitan untuk belanja karena keadaan dirinya tadi, mungkin selain karena virus corona, terus ada yang kesulitan untuk keluar rumah, harus memerlukan bantuan, atau mungkin jalannya memakai tongkat kayak gitu, orang-orang tua gitu teman-teman. Karena di USA sama di Hongkong nggak sama, jadi jarak antara dari rumah itu mungkin agak jauh, dan tidak seperti di Hongkong turun dari rumah langsung ada minimarket, supermarket, atau mungkin kayak 7-Eleven atau mungkin dekat sama pasar. Di USA enggak teman-teman, harus naik mobil begitu jauh gitu. Jadi orang-orang lingkungan tadi sangat antusias sekali menyambut kebaikan si Bapak Kue untuk membantu berbelanja. Memang si Bapak Kue membantu, dia tidak memungut biaya teman-teman. Karena orang-orang yang suka atau yang merasa wah sangat berterima kasih sama Bapak Kue, akhirnya dari hati mereka sendiri memberi uang untuk bensin, dan kadang ada yang memberi upah gitu, karena sangat gembiranya dia dibantu sama si Bapak Kue. Jadi orang-orang merasa nggak enak kalau sudah dibantu secara gratis, masa bensin untuk perjalanan juga meminta gitu. Dia merasa nggak enak, akhirnya juga memberi uang bensin dan untuk upah sekedarnya gitu. Ya, Bapak Kue juga menerima teman-teman, tapi tidak diupah atau tidak diganti uang bensin, dia juga menerima. Tapi kebanyakan di antara mereka memberikan uang bensin dan upah yang selayaknya teman-teman. Karena belanjanya nggak 1 kali 2 kali, hampir setiap hari, setiap saat. Kalau dia perlu juga menyuruh si Bapak Kue untuk membelanjakannya. Terus esok harinya Bapak Kue mengantar koran sekalian diantar belanjaannya. Jadi orang-orang yang merasa kesulitan keluar rumah untuk belanja seakan merasa terbantu gitu. Jadi akhirnya Bapak Kue di area situ sangat dikenal teman-teman, karena kehangatan dan hatinya yang tulus untuk membantu orang-orang yang kesulitan untuk berbelanja itu tadi. Oke teman-teman, ini cuma seulas kisah, tapi kisah ini nyata teman-teman. Jadi sebagai info atau biar teman-teman tahu berita-berita terbaru yang terjadi gitu. Dan Cindy juga akan selalu mengulas berita-berita baru di Hong Kong atau mungkin di lain tempat setelah keluar atau ada berita gitu. Jadi teman-teman yang nggak
ada waktu untuk melihat berita atau mendengar berita, kalau ada waktu senggang bisa melihat video Cindy karena ada banyak ulasan-ulasan terbaru. Oke teman-teman, terima kasih dan ketemu besok lagi. Oke, bye-bye.